Halo guys, balik lagi dengan gua Anes di channel Kotak Game. PC desktop memang biasanya berukuran besar, tapi pegiat PC dengan ukuran kecil juga nggak kalah banyak nih dengan PC reguler umumnya. Meski PC dengan form factor mini memang target pasar utamanya adalah pegawai kantoran atau pelaku bisnis yang perlu PC dengan kemampuan tinggi, tapi dengan ukuran yang kecil dan hemat daya. Asus datang menawarkan sebuah solusi mini PC, tapi dengan ukuran yang beneran mini banget. Hanya seukuran tangan orang dewasa. Nah, kebetulan kita dapat kesempatan untuk nyobain mini PC dari Asus ini nih, yang hampir nggak kelihatan saking kecilnya. Router Indigo juga lebih gede dari ini, dan spesifikasinya ternyata nggak bisa dipandang sebelah mata, karena sudah diperkuat oleh AMD Ryzen 5000U series mobile gaming processor, yang sudah cocok banget untuk pekerjaan kantoran maupun casual gaming. Gokilnya lagi nih, kecil-kecil gini udah support triple 4K display. Bahkan bisa sampai 8K up to 60Hz via DisplayPort dual mode. Disertakan juga onboard 2,5 GB Ethernet LAN dan USB-C yang support power delivery input. Sebelum semua fiturnya gue bocorin lebih jauh, ada baiknya untuk subscribe channel Kotak Game dulu nih, kalau belum. Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan info-info terbaru dari Kotak Game. Nah, sekarang bakal gue jabarin dulu nih spesifikasi lengkapnya. Nggak banyak yang bisa dibicarakan mengenai desainnya. Datang dengan desain minimalis dengan warna gelap dominan sebagai penanda bahwa produk ini cukup serius. Meskipun datang dengan ukuran yang sangat kecil, mini PC ini memiliki sifat upgradable yang hampir mirip dengan desktop berukuran lebih besar. Meski nggak seluruhnya. Bodinya dapat dibuka dengan membuka 4 baut pada bagian bawahnya, di mana kita bisa mengakses slot RAM dan slot SSD. Sifat PC ini adalah barebone, yaitu Asus menjualnya dengan sistem kosongan, alias kita perlu mengisi RAM dan SSD atau storage-nya secara mandiri. Sisanya semua sudah disertakan dalam paket penjualan yang berisikan case, motherboard, power supply, CPU dengan GPU onboard, M.2 Wi-Fi card, dan bracket VESA untuk memasang mini PC ini di belakang monitor. Ada 3 varian yang disediakan Asus untuk mini PC ini, yaitu versi Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U, dan Ryzen 7 5700U. Dan untuk varian yang sedang kita review ini adalah versi tengahnya, alias versi Ryzen 5 5500U. Jalur upgrade yang tersedia adalah akses menuju RAM dan SSD aja, di mana sudah disediakan 2 slot RAM SODIMM DDR4 dengan kapasitas maksimal di 64 GB. Sedangkan untuk storage-nya disediakan 2 slot, 1 slot SSD M.2 NVMe yang berjalan di PCIe Gen 3, dan 1 slot 2,5 inch untuk SSD SATA maupun HDD yang berada di atasnya, menempel dengan tutup casing. Menariknya, sistem pada case-nya ini hadir tanpa kabel, tinggal colok saja untuk konektor SATA maupun powernya. Yang bikin makin keren, untuk SSD M.2-nya sudah disediakan heatsink untuk membantu menyebarkan panas yang lebih merata, yang bisa dipasang tepat di atas SSD-nya. Mini PC ini punya dimensi 11,5 cm x 11,5 cm x 4,9 cm dengan volume hanya 0,6 liter, super mungil, dengan bobot 500 gram atau setengah kilogram aja. Tentu portabilitas adalah hal yang sangat kuat untuk produk ini, mudah untuk dibawa kemana-mana. Meskipun dengan dimensi yang mungil, ternyata portnya sudah cukup lengkap. I/O ports di depan terdiri dari satu 3,5 mm audio combo jack, satu USB-C 3.2 Gen 1, satu USB 3.2 Gen 1, dan juga ada power button dengan LED indikator. Untuk bagian belakangnya lebih lengkap lagi, yaitu ada satu HDMI port, satu DisplayPort, satu USB-C 3.2 Gen 1 yang support display output dengan power delivery input, satu Ethernet 2,5 GB per second, dua USB 3.2 Gen 1, dan terakhir ada port power atau satu DC-in. Dengan konfigurasi display out tersebut, mini PC ini dapat mengakomodir 3 4K display, bahkan mendukung display 8K yang hanya dapat berjalan tunggal dengan 30Hz refresh rate. Bisa mencapai 60Hz sih via DisplayPort dual mode. Yang cukup menarik adalah USB-nya sudah mendukung power delivery 65 Watt. Sehingga mini PC ini mendapatkan daya jika dipasangkan dengan monitor yang memiliki USB-C 65 Watt juga. Sehingga kita nggak perlu kabel powernya lagi. Jadi setup dapat semakin minimalis karena hanya akan ada satu kabel aja. Pada paket penjualannya juga sudah disertakan VESA mounting kit untuk memasang PC ini di belakang monitor, yang harus memiliki VESA juga tentunya.
sehingga setup meja akan semakin terasa minimalis. Meskipun ini produk barebone, tapi ternyata Asus sudah menyertakan Wi-Fi card yang terinstal langsung di dalam PC ini. Chip yang digunakan datang dari MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 yang mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Karena memang mini PC memiliki pasar di bidang bisnis maupun perkantoran, Asus melengkapi produk ini dengan proteksi USB lock yang dapat mengunci port USB agar tidak disalahgunakan. Fitur ini dapat diakses dari BIOS maupun software Asus Business Manager. Pada aplikasi serbaguna ini, kita juga diberikan akses untuk memantau kondisi PC secara aktual dan juga mengatur mode performa mulai dari normal mode, high performance mode, hingga max power saving yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna pada skenario sehari-hari. Oh iya, di BIOS-nya juga kita bisa mengatur beberapa hal, seperti kecepatan kipas maupun ukuran VRAM yang tadinya 512 MB, bisa kita jadiin 4 GB yang berbagi dengan memori dari RAM tentunya. Karena kebetulan kami mengujinya hanya dengan format single channel, jadi maksimal VRAM yang bisa dicapai hanya 2 GB. SKU mini PC yang kami review ini menggunakan AMD Ryzen 5 5500U yang memiliki 6 cores dan 12 thread dengan boost clock di 4,3 GHz. Prosesor ini adalah seri U, yang berarti seri mobile dari AMD Ryzen yang sama dengan yang dipakai di laptop. Chip ini memiliki GPU onboard Radeon Vega Graphics dengan 7 graphic cores. Karena ini adalah produk barebone, perlu diingat bahwa kamu harus menyertakan RAM-nya sendiri. Tes benchmark yang akan kami lakukan dalam format single channel. Dan seperti yang kita tahu bahwa ekosistem Ryzen memerlukan dual channel untuk mencapai potensi tertingginya. Kami telah melakukan benchmark menggunakan 3D Mark Time Spy, Firestrike, dan PC Mark 10. Ini dia hasilnya. Dari hasilnya untuk CPU skornya termasuk dalam ukuran sangat baik nih. Meskipun ini versi mobile dengan skor PC Mark 10 hingga 4268. Untuk skor grafiknya juga sudah lumayan untuk ukuran GPU onboard. Perlu diingat bahwa skor ini adalah skor integrated GPU yang berjalan di RAM single channel. Kami juga melakukan tes konsistensi desain bench R15 sebanyak 10 kali untuk mengetahui seberapa konsisten mini PC ini dapat mempertahankan performanya. Dan ternyata angka yang didapatkan cukup kurang konsisten pada 3 percobaan pertama. Ini bisa diakibatkan oleh software sistem yang sangat agresif menurunkan clock speed dengan konsiderasi suhu. Padahal yang cukup aneh adalah suhu terpanas yang kami dapatkan pada full load di high performance mode hanya mencapai 67,3 derajat Celcius saja. Jadi tampaknya sistemnya memang terlalu agresif untuk mempertahankan suhu yang adem dengan mengorbankan performa. Kami juga melakukan tes rendering 4K menggunakan template 4K yang sudah kru Kodga siapkan dan dapat diselesaikan dalam waktu 13 menit 6 detik untuk software only dan 7 menit 25 detik menggunakan OpenCL atau GPU acceleration-nya. Meskipun ini bukanlah PC yang didesain untuk bermain game, tentu kami juga melakukan pengujian gaming terhadap game-game populer seperti Valorant, Dota 2, TMNT Striders Revenge, dan juga Genshin Impact. Untuk game e-sport seperti Dota 2 dan Valorant ternyata mendapatkan angka yang lumayan. Setidaknya sudah melebihi 60 average FPS. Untuk Genshin Impact memang terasa cukup berat ya. Jika PC ini menggunakan format RAM dual channel, tentu angkanya akan membaik secara signifikan. Menurut kami, Asus PN51S1 ini berhasil membuat sebuah PC desktop dengan ukuran dan daya yang kecil, dengan performa sekelas laptop konsumer yang biasanya lebih mahal daripada mini PC ini. Ukurannya bukan lagi kelas SFF, hanya seukuran telapak tangan orang dewasa. Dan tentu portabilitasnya sangat fleksibel, mudah dipindahkan maupun dibawa-bawa. AMD Ryzen 5000U series berhasil memberikan performa yang tinggi yang sepaket dengan Radeon Vega Graphics, memberikan solusi CPU dan GPU yang bisa diajak kerja maupun light gaming sehari-hari dengan konsumsi daya yang kecil. Harga dari produk ini untuk varian Ryzen 3 5300U ada di 5.500.000. Untuk varian Ryzen 5 5500U yang baru saja kami review ini ada di 6.200.000. Dan untuk varian paling tingginya yaitu Ryzen 7 5700U ada di 7.100.000. Tentu ada sedikit hal yang perlu diingat. Jika kamu mau membeli produk ini, bahwa storage, RAM, dan OS tidak termasuk dalam paket penjualan. Jadi kamu harus membelinya secara mandiri atau terpisah.
Oke, itulah review mini PC Asus PN51S1 dari Kotak Game. Like video ini kalau kamu suka, berikan pendapat kamu di kolom komentar, dan share video ini kalau menurut kamu ini penting. Gua Anes, cabut dulu. Ciao.